Shalom jemaat yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya damai sejahtera Allah senantiasa ada di hati saya dan saudara. Mari kita persiapkan hati kita, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online spesial Jumat Agung GAB Kanaan Jumat Genteng. Ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara bisa mengikuti melakukan perjamuan kudus dari rumah. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Jika tidak ada roti, saudara bisa menggantinya dengan biskuit atau crackers atau makanan yang lain. Dan jika tidak ada anggur, saudara bisa menggantinya dengan teh, air putih, atau sirup. Baiklah, mari kita mengikuti ibadah online spesial Jumat Agung. Mari kita persiapkan hati kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini, Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk kembali, Tuhan Yesus, memperingati hari kematian-Mu, Tuhan. Walaupun harus kami lakukan secara online, Tuhan, kami tahu Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini, Tuhan. Tetap menjamah kami semua, Tuhan, dalam kasih setia-Mu, Tuhan Yesus. Menyertai sepanjang ibadah ini, memberkati kami semua, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunanmu Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih, terlalu mahal Tuhan Yesus darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Alihim, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online dalam rangka memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di Kalvari untuk menebus dosa kita sekalian. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Di hari ini, di hari Jumat, tanggal 10 April 2020, kami jemaat-Mu memperingati hari kematian Tuhan 2000 tahunan yang lalu untuk menebus dan membebaskan kami dari dosa. Tuhan, dalam hal ini kami akan mengucap syukur terus kepada-Mu, sebab Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, kami diselamatkan. Dan pagi ini kami akan menerima berkat renungan firman Tuhan setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan. Berkaryalah dengan firman-Mu Tuhan, biarlah kini setiap yang mendengar firman ini diberkati, dikuatkan, dan semakin memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ini adalah ibadah online kita yang kedua setelah hampir sebulan. Kita sama-sama melakukan ibadah secara pribadi di dalam rumah kita masing-masing. Saudara, memang situasi seperti ini tidak nyaman bagi kita. Saya pun demikian. Sebenarnya saya kangen sekali kepada jemaat itu bagaimana kita bertatap muka, bisa kembali bersenda gurau. Akan tetapi inilah yang Tuhan mau, supaya kita hidup di dalam kebenaran, tunduk kepada aturan pemerintah dalam rangka kita ikut menyelesaikan semua kejadian-kejadian yang sangat tidak nyaman ini, yaitu wabah COVID-19. Saudaraku, kita percaya bahwa semuanya di dalam pengendalian Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah mengambil alih semua. Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit, penyakit, dan kutuk di atas kayu salib Golgota. Itu juga termasuk COVID-19 ini. Hanya oleh karena kuasanya, hanya oleh karena kedaulatannya, kedahsyatan kuasa darah Kristus, maka semua dapat diselesaikan. Nah, saudara, setiap orang yang menjadi miliknya, setiap orang yang telah diselamatkan di dalam Dia, oleh kasih karunia-Nya, tidak satu pun dibiarkan binasa. Oleh karena itu yakini, oleh karena itu imani bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan pengorbanannya di kayu salib
2000-an tahun yang lalu telah membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Nah, saudaraku, mari kita akan baca satu ayat yang menjadi perenungan kita siang atau pagi hari ini. Saudaraku, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam satu kondisi yang sangat tertekan. Di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia meneteskan peluhnya seperti darah. Karena apa? Karena ada satu ketakutan yang luar biasa sebenarnya meliputi dia. Karena apa? Karena dia tahu dia akan menanggung derita yang begitu luar biasa. Dia akan dijadikan korban untuk menebus dosa dan salah manusia. Dan dia melakukan misinya sebagai penebus dosa, sebagai penyelamat manusia. Saudaraku, dalam pada itu setelah dia berdoa, maka datanglah sepasukan tentara dan para imam yang diantar oleh Yudas Iskariot, murid yang berkhianat itu, untuk datang menangkap dia. Saudaraku, dari sini mari kita akan belajar apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan ketika dia membela anak-anaknya. Dia ketika melindungi murid-muridnya dari penderitaan yang harus ia alami. Saudara, ayo kita akan membaca bersama saya. Saudara di rumah siapkan Alkitabmu. Kalau mungkin mencatat silahkan mencari buku atau kertas, pulpen untuk mencatatnya. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Saudaraku, mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 9. Demikian saya bacakan buat kita dan ikuti yang berada di rumah. Haleluya. Dengan perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saya ulang ayat yang ke-8. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Saudaraku, mempelajari ayat-ayat ini, saudaraku sekalian, saya sangat merinding ketika saya merenungkannya. Kenapa? Saat di dalam keadaan yang mencekam itu, para murid tentunya juga takut, sebab mereka dengan sepasukan tentara lengkap dengan senjata.
dengan pentungan, ya, dengan tombak dan sebagainya. Akan menangkap Yesus, tentunya para murid pun juga akan terkena imbas. Karena biasanya kalau gurunya ditangkap atau pemimpinnya ditangkap, pengikutnya pun juga akan ditangkap. Tetapi luar biasa yang Yesus lakukan ketika mereka berkata, ditanya oleh Tuhan Yesus, mereka berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kalau memang aku yang kamu cari, tangkap aku saja. Biarkan murid-muridku pergi. Saudaraku, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas anak-anaknya, atas gerejanya, atas murid-muridnya. Dia tidak mau melibatkan para murid itu mengalami penderitaan yang harus dia alami lebih dulu. Yang sekalipun nanti pada akhirnya para murid pun harus mengambil penderitaan Kristus supaya memiliki keserupaan dengan dia. Tetapi pada saat awal Yesus menjalani misi untuk penyelamatan dan penebusan umat manusia. Yesus sendiri yang menanggung. Yesus sendiri yang menjalaninya. Saudaraku, hingga dia mengatakan biarkan mereka pergi. Haleluya. Betapa Tuhan kita bertanggung jawab atas hidup kita, orang-orang pilihannya. Saudaraku, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil di sini. Ada beberapa hal kebenaran-kebenaran yang dapat kita petik dari kisah ini, saudaraku. Yang pertama, apa yang dapat kita belajar dari tindakan Tuhan Yesus mengatakan biarkan mereka pergi? Yang pertama, Tuhan memberikan perlindungan atas para murid-muridnya pada saat kekacauan itu ada. Tuhan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada para murid pada saat terjadi chaos atau kekacauan. Luar biasa, saudara. Ketika para murid sedang bingung, para murid sedang ketakutan, stres. Bagaimanapun juga mereka sebagai manusia tentunya, wah bagaimana apa bisa aku lolos dari sini. Jangan-jangan aku katut ditangkap, jangan-jangan aku juga katut dianiaya. Wah bagaimana. Mungkin terjadi pemikiran seperti itu. Bahkan kalau seandainya kita memposisikan diri kepada para murid saat itu, mungkin kita pun juga bingung. Nah saudaraku, tetapi disinilah Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan pembelaan kepada para murid. Jangan usik mereka. Biarkan mereka pergi. Kalau urusanmu dengan aku tangkaplah ini. Yesus. Begitu. Saudara. Kemudian yang kedua, tindakan Tuhan Yesus mengatakan biarkan mereka pergi adalah merupakan bukti tanggung jawab Sang Gembala Agung kepada para dombanya. Sebagai Gembala Agung yang sangat mengasihi domba-dombanya, Dia tidak membiarkan domba-domba itu dianiaya oleh iblis. Yohanes pasal 10 ayat 11. Kalau saudara baca di sana, bahwasanya Dia gembala yang baik. Gembala yang baik itu apa, saudara? Memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Luar biasa. Itulah bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada kita gerejanya hari-hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan yang belum semestinya atau yang tidak semestinya kita alami. Nah kemudian yang ketiga, Dia menunjukkan kepada dunia dan kepada iblis bahwa Dia melindungi para murid. Tak seorang pun dibiarkannya binasa. Ya, dengan Dia mengatakan biarlah mereka pergi. Tuhan ingin membuktikan kepada dunia, kepada iblis, bahwa Dia memproteksi, melindungi sepenuhnya kepada anak-anaknya, kepada gerejanya. Tidak diizinkannya mereka merusak, mereka melakukan satu penganiayaan
kepada gerejanya sebelum waktunya. Nah, sudah 3 hal ini yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita pada saat pagi hari ini, saat kita memperingati hari Jumat Agung ini. Betapa Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya, sehingga tidak ingin Tuhan itu melihat para murid dianiaya saat ia mengalami atau dia menjalani misinya untuk menebus manusia dari dosa. Saat itu dia menjalani misinya sendiri. Dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana ia melakukannya dengan hati yang mencintai kita. Dengan hati yang mencintai murid-muridnya. Dengan hati yang menghormati dan tunduk kepada Bapa. Ketika di Getsemani dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalulah Tuhan. Lalukan daripadaku Bapa, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Haleluya. Saudaraku, pembuktian kasih dan tanggung jawabnya sebagai Gembala Agung terbukti sampai dengan hari ini. Kalau kita sampai dengan hari ini tetap ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerahnya. Saudara, Tuhan Yesus juga mendeklarasikan kepada dunia bahwa gerejaku, anak-anakku, jangan kau usik sebab mereka milikku. Nah, saudaraku sekalian, sebab itu di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti yang kita hadapi pada hari-hari ini, saudaraku, mari. Yang pertama, jangan panik dan takut menghadapi segala keadaan yang membuat kita takut. Hari-hari ini siapa sih yang tidak khawatir? Tapi ada orang yang juga terlalu optimis. Wah, gak apa-apa. COVID-19 itu mana sih? Tidak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya ini mencekam. Tapi janganlah takut. Sebab Dia melindungi kita. Mazmur pasal 121 di sana tuh kalau saudara baca. Pemazmur mengatakan perlindunganku adalah dari tempat yang maha tinggi. Allah yang memberikan kepada perlindungan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu jangan pernah takut menghadapi apapun. Sebab Tuhan selalu ada menyertai, melindungi kita. Dia membela kita. Dia mengatakan biarkan mereka pergi. Itu tanggung jawabku kata Tuhan. Nah, saudara, kemudian yang kedua dalam menghadapi situasi yang mencekam, yang menakutkan, lekatkan dirimu kepada Tuhan. Lekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna. Sebagaimana Mazmur 91 ayat 14, hatinya melekat kepadaku, maka aku memberikan perlindungan kepadanya. Saudara, ini penting. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan apabila kita melekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan kan melindungi saya, sementara kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Tapi mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan percayakanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya yang kuat. Percayakanlah dirimu kepada tangannya yang kuat. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu anak-anak Tuhan kalau di dalam cengkeramnya. Firman Tuhan katakan, apabila Tuhan di pihak kita, siapa yang ada di lawan kita? Tidak ada. Gak ada yang dapat melawan kita. Karena Tuhan Sang Pembela Agung itu nyata memberikan pembelaan, perlindungan kepada kita. Kemudian yang ketiga, teruslah membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Bangun mezbah dalam keluargamu. Kesempatan kita untuk membangun mezbah dalam keluarga saat-saat kita melakukan ibadah di rumah ini. Jangan lewatkan. Bawa istri dan anak-anakmu, cucu-cucumu kalau kamu tinggal bersama dengan cucu-cucumu. Bawa mereka masuk dalam hadirat Allah. Pimpin untuk menyembah Tuhan. Pimpin untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Saudaraku, sebab membangun mezbah adalah satu penghormatan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca atau merenungkan tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, ketika mereka sudah keluar
dari Bahtera yang dia lakukan pertama kali adalah membangun mezbah, memberikan persembahan. Kemudian Abraham membangun mezbah, membuat persembahan. Ishak pun demikian. Yakub juga membangun mezbah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga mezbah doa kita, mezbah keluarga ini membawa kita dekat melekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada apa-apa, Tuhan tidak membiarkan kita. Demikian dengan merebaknya COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih belum tahu kita sampai kapan akan terjadi, akan selesai. Tetapi disinilah Tuhan menguji kita. Kita tahu sekarang banyak gereja yang sudah tidak bisa melaksanakan ibadah karena memang kondisi seperti ini. Tuhan sedang menunggu masing-masing keluarga membangun gereja di rumah masing-masing. Membangun persekutuan bersama istri, anak-anak, cucu. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari buat mezbah setiap hari. Pecahkan roti, yaitu beritakan firman Tuhan, baca ayat-ayat Alkitab setiap hari bersama dengan keluargamu. Maka di hari Jumat Agung ini kita terus mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Apa yang bisa kita berikan kepadanya kecuali hidup ini? Apa yang bisa kita persembahkan untuk membalas kasihnya Tuhan? Nggak ada, kita tidak ada modal untuk dapat memberikan pembalasan kasih kepada Allah. Tetapi hidup kita persembahkan kepadanya. Melalui mezbah keluarga. Melalui keluargamu, melalui anak-anak istri dan cucumu. Memuji Tuhan di rumah masing-masing. Disitulah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah saudaraku sekalian, jadi perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Ketika kita hidup melekat dengan Dia. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 2. Di sana saya bacakan begini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Luar biasa. Saudara, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman dengan ketegasannya. Dikatakan, biarkan mereka pergi. Dan saudara tahu, 11 orang itu tidak ada satu pun yang dianiaya oleh tentara Romawi atau oleh orang-orang itu. Tidak ada. Karena Tuhan mengambil alih semua. Ini tanggung jawabku. Maka mari saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita apresiasi bahwa kamu adalah milikku. Kamu adalah anak-anak ketebusanku. Buat mezbah bagimu, mari kita lakukan. Tuhan mengapresiasi semua yang kita lakukan. Pelayanan kita, ibadah kita. Sepanjang itu dari hati yang paling dalam. Tuhan mengapresiasi dan Tuhan berkenan. Nah sekarang mari. Renungan hari ini. Kiranya dapat membawa kita mengenal siapa sih Tuhan kita. Begitu Dia mengasihi kita. Jangan pernah sia-siakan kasih sayangnya. Jangan pernah kita sia-siakan perhatiannya kepada kita. Mari. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu isi hatiku. Ketika saudara dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ibadah di rumah dengan sungguh-sungguh hati, maka Tuhan hadir dan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita. Dapat membawa kita semakin memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan itu memberikan perlindungan yang indah kepada kita, yang kuat, dahsyat. Jangan pernah meragukan perlindungannya. Dia hebat buat kita. Dia ajaib buat kita. Nah, saudara, persiapkan dirimu sekarang untuk kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Secara bersama-sama mari saudara di rumah-rumah persiapkan dirimu untuk mengambil tubuh dan darah Kristus sesuai dengan arahan saya. Ambil, berdoa bersama-sama kami. Secara online ini kita melakukan memperingati kematian Tuhan bagi kita. Perjamuan itu adalah merupakan satu tindakan kita menghormati Tuhan,
mengingat akan korbannya di kayu salib. Memberitakan kematian dia kepada dunia. Kematiannya adalah untuk menebus hidup kita. Mari kita siapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini dapat mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sungguh baik. Bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih buat pembelaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan penuh kesederhanaan, penuh keterbatasan ini, kiranya dapat memberkati setiap pribadi dalam jemaat yang Bapa percayakan kepada kami. Saat ini kami akan kembali mengambil perjamuan. Kami akan mengambil tubuh dan darah Tuhan untuk kami nikmati bersama-sama sebagai bukti kami menghormati Engkau. Kami mengingat akan korban-Mu di kayu salib, bahwa semua telah Engkau selesaikan di atas kayu salib Golgota. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami alaskan doa sembahyang kami, dan kami melakukan perjamuan kudus dengan penuh syukur dan penuh hormat kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, mari sekarang kita akan menikmati perjamuan suci bersama-sama. Saudaraku, saya percaya bahwa saudara sudah mempersiapkan dirimu dengan perjamuan masing-masing di rumah bersama keluargamu. Saat ini, mari kita lakukan bersama-sama perjamuan ini untuk memperingati kematian Tuhan, untuk menerima belas kasihan Tuhan. Saat ini kita menikmati perjamuan kudus untuk kita mengucap syukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus berfirman bahwa dialah roti kehidupan. Dialah roti hidup itu, dan barang siapa makan roti hidup itu tidak akan binasa. Dan saat perjamuan malam itu, ia berfirman, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berfirman, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh Kristus. Makasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tubuh-Mu yang telah didera, dipecah-pecahkan bagi kami. Untuk memberikan kami hidup yang kekal. Untuk memberikan kami kesembuhan. Untuk memberikan kami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Haleluya. Saudara, sekarang ambil cawan. Berisikan anggur yang melambangkan darah Kristus. Tuhan Yesus berfirman bahwa darahnya adalah benar-benar minuman. Minuman yang sejati. Dan dia pun berfirman saat perjamuan itu, dan inilah darahku yang dicurahkan untuk memeteraikan perjanjian baru di dalam Kristus. Mari kita minum sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus. Dan kita dipersatukan dengan kemuliaannya. Dalam penderitaannya kita mendapatkan rahmatnya. Kita minum dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sitakarala baramaya sikini tikarala barabarama. Hurriala barabaya sikini tikarala baramala. Makasih Tuhan Yesus. Makasih untuk pengorbanan-Mu. Makasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah mempersatukan kami dengan Engkau sendiri Tuhan. Biarlah kami gereja-Mu, jemaat gereja Allah baik, jemaat Kanaan yang diberkati.
dalam rohani, jiwa, dan jasmani ya. Kau yang memurnikan kami semua dengan roh-Mu. Kau yang membawa kami dalam kesempurnaan sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan kepada kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Demikian Tuhan ucapan syukur kami. Dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini, siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucapkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu, bagi semua yang mendengarkan siaran ini Bapak. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kamu kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kamu damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal juru selamat kita. Dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita menuju pada kesempurnaan, menuju masa depan penuh pengharapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.